Halo kawan Cita, jumpa lagi kita di podcast Pas Kalibah bersama saya Didik Darmadi yang baru kali ini sebagai host ya. Dan pada kesempatan ini kita kedatangan tamu dari BPS, Pak Ihsan. Mungkin udah berapa kali Pak ya ke Sumut ini? Ketiga atau keempat? Keempat, berarti udah minimal udah ucok durian ataupun yang lain. Betul udah. sekali. Mungkin tiap datang selalu ada durian Pak ya? Siap. Walaupun nggak di ini ya, nggak di ucok mungkin di mana-mana gitu. Betul. Karena di Medan ini sepanjang jalan pun banyak durian gitu. Betul. Nah, Pak Ihsan ini sebagai Panata Komuter Madya di BPS yang salah satunya beliau menanggung jawabi tentang sobat. Mungkin kawan Cita ingin lebih tahu nih mengenal sobat itu kan. Ya, mungkin langsung saja kita tanyakan sobat itu apa? Mungkin maksudnya kok kenapa sih sobat dan sebagainya bisa Pak Ihsan jelasin gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Didi. Teman-teman sekalian, jadi pada dasarnya kita di BPS itu kan tugasnya memang menyediakan data. Jadi data itu kita sediakan melalui sebuah proses yang namanya sensus atau survei. Ketika teman-teman di daerah diperintahkan menyelenggarakan survei, mereka itu biasanya udah punya pakem bahwa survei itu ada pelatihannya, ada kuesionernya, ada konsep definisinya, kemudian ada lapangan dan segala macamnya. Nah, seringkali proses utama bisa berjalan, tetapi proses pendukungnya, support manajemennya itu sering tidak terpikirkan. Kalau dalam istilah kita itu field force management, jadi manajemen lapangan. Jadi bagaimana kita menunjang proses pelaksanaan sensus survei itu dari sisi infrastruktur di lapangannya. Kita tidak mungkin menyelenggarakan survei kalau infrastruktur lapangannya itu kita tidak siapkan. Semisalnya, contoh dari awal adalah tempat pelatihan. Yeah. Tempat pelatihan dalam SOP proses survei itu sebetulnya nggak ada. Tetapi karena kita membutuhkan sharing knowledge dengan petugas, otomatis kita butuh sebuah tempat yang representatif, nyaman. Kemudian ada juga hal-hal lain seperti cetak dokumen. Bagaimana percetakan dokumen itu benar-benar udah selesai sebelum proses pelatihan. Dengan proses sebelumnya, penetapan kuesionernya, konsep definisinya, pertanyaannya, dan sebagainya. Nah, salah satu yang paling penting dari semua proses itu adalah SDM-nya. SDM ya. SDM. Karena dia melaksanakan. Betul. Dimana kalau kita sensus atau survei BPS itu kita butuh, teman-teman paham lah, butuh survei, butuh petugas yang banyaknya itu luar biasa. Dan itu nggak cukup kalau dari pegawai BPS sendiri. Ya, Pak, ya, benar. Sebagai contoh lah, pegawai BPS itu total nggak sampai 17.000. 17.000 se-Indonesia. Nah, se-Indonesia. Ketika kita melaksanakan Reksose kemarin, kita butuh hampir 400.000. Oh, coba bayangkan berapa persen? Ya, betul, BPS betul. Ya? 400.000. 17.000 pegawai BPS, kebutuhan tenaga lapangan. Ini untuk lapangan saja ya, kan? Berarti ya, kan? Iya, betul. Untuk mitra. Untuk mitra ya, yang butuhnya 400.000. Nah, bayangkan 400.000 itu bukan jumlah yang sedikit. Mengelolanya aja dah, bayangin mengelola 400.000 orang, ya kalau tanpa bantuan sebuah sistem pasti susah. Ya, setuju. Nah, oleh karena itulah kita melihat bahwa proses seperti ini itu sudah berlangsung bertahun-tahun, di mana kita memelihara, tanda kutip, memelihara para mitra itu sesuai dengan personnya, bukan sistemnya. Iya. Jadi masing-masing teman-teman di kecamatan, di kabupaten itu memelihara mitra sendiri-sendiri. Bahwa kami punya kelompok mitra yang kami pegang, kami punya kelompok mitra yang kami manage. Ketika ada butuh survei andalan, maka mitra-mitra yang baik ditaruh di situ. Ketika yang lainnya butuh kekurangan, maka dicari lagi. Nah, hal seperti itu tidak termonitor dengan baik. Ya, apalagi ini SDM. Oleh karena itulah dimulai dari sensus penduduk 2020 itu ide untuk membuat database mitra terpadu itu udah mulai. Cuma memang waktu itu karena baru ide, kita mencoba membuat dengan mimpinya itu terlalu banyak. Padahal waktu itu pelaksanaan SP 2020 ada multimode dan kita agak kelabakan karena memang ternyata kebutuhannya berbeda. Ketika kita udah masukkan mitra, kemudian ada butuh database orang penting lah, database PNS lah, database toko macam-macam gitu kan. Nah, akhirnya melenceng dan kita bangun kembali. Nah, bangun kembali ini dimulai lagi itu dengan konsep yang lebih
terarah sesuai skala prioritas. Kita ingin membuat mitra ini apa yang kita pentingkan. Yang pertama, kita ingin bahwa seluruh Indonesia yang beragam ini bisa merekrut mitra yang relatif sama. Kita tidak bisa mematok syarat di satu daerah lain, itu berlaku di daerah lain sesuai saklek, itu nggak bisa. Sebagai contoh, kalau kita akomodasi usulan-usulan dari provinsi, ada satu daerah kami ingin merekrut mitra, tapi tolong siapkan fitur video pendek. Video pendek cara mitra mengenalkan diri, kemudian gesturnya seperti apa. Video pendek untuk level kecil mungkin enak, dia buat video 1 mega, 2 mega upload. Tapi begitu levelnya Indonesia, zong ya pasti kita akan butuh. Iya. Tadi 1 mega dikali kebutuhan resource ya, ada yang betul 400.000, bayangkan saja itu baru video pendek. Baru 1 mega. Ya. Kalau 10 mega udah berapa? Betul. Ada yang butuh tulisan, ada yang butuh macam. Akhirnya kita ambil yang sisi general. Target utama adalah semua mitra terdaftar dengan database yang terpadu. Akhirnya alhamdulillah sobat mulai bergulir dengan opsi masih opsi, itu artinya yang menggunakan silakan, yang punya sistem sendiri masih jalan itu. Nah, tetapi sebelum ke situ Pak, tadi sobat Pak ya. Tadi kan sempat mitra gitu. Tadi yang mulai SP, iya. Itu mitra kan si mitra ya. Betul. Nah, ini kok tiba-tiba jadi sobat gitu. Okay. Ini jadi apa sih sobat? Mungkin ada kepanjangan apa, terus filosofinya gimana kok namanya jadi sobat siap, gitu. Benar. Oke, dulu awal launching itu namanya si mitra. Si mitra, manajemen mitra. Connect ya, mitra, manajemen mitra. Ketika kita membuat aplikasi Android untuk pendaftaran para mitra tadi, kita search si mitra. Ternyata si mitra itu udah ada. Nah, sudah ada yang menggunakan nama si mitra. Udah ada nama si mitra di Play Store, dan bagi kami si mitra itu kurang menjual. Terus terang pakai si, karena kan hampir semua aplikasi BPS itu pakai si mitra. Ini bukan cuma BPS ya. Aplikasi kementerian, iya plat merah. Si, terus apa namanya gitu disingkat gitulah. Nah, pakai si. Kemudian kita berembuk apa ya namanya ya. Akhirnya muncullah nama Sobat BPS. Sobat BPS, kemudian kita cari padanan ininya, singkatannya, dan muncullah Sobat BPS Statistical Official. Hebat. Sobat ya, Statistical Jadi Official. bukan dari Statistical Official hebat disingkat sobat, tapi bukan. Sobat dulu baru kita cari. Karena ada filosofi kalau kita menggunakan nama dengan O itu relatif mudah diingat. Ya, sobat itu alhamdulillah akhirnya menjadi bisa dikatakan mudah diingat oleh teman-teman seluruh daerah. Oke, kembali ke masalah sobat tadi. Ketika kita mulai uji coba, kemudian ada pertentangan dan kita mulai melihat kelakuan tanda kutip para mitra kita yang pertama gaptek, ya, kedua pinginnya beres gitu kan, kecuali mitra-mitra yang baru, yang anak-anak milenial yang melek IT itu mereka mudah mendaftar. Nah, mitra-mitra lama kita itu biasanya nggak punya email, bahkan mereka juga nggak ngerti berbagai proses dalam pendaftaran itu, sehingga kebutuhan para admin masih mengakomodasi keperluan mereka untuk sobat. Nah, sistem harus dipaksa. Akhirnya kita buat sobat, dan kebetulan di sisi yang lain kita membuat aplikasi administrasi namanya Back Office Selindo. Di mana Back Office Selindo itu adalah tujuannya untuk mengatur administrasi, terutama dari sisi SPJ keuangan. Keuangan bukan hanya mengatur organik, tapi mengatur anorganik juga, karena kita merekrut sobat pasti ada honor-honornya. Di situ saya berpikir bahwa ini harus dipaksakan dan harus punya kekuatan. Ya, kami naik ke pimpinan, keluarlah surat edaran, dan itu dimulai dari Reksose kemarin, bahwa kalau mitra itu tidak terdaftar di sobat, maka pembayaran honornya akan bermasalah. Mulailah kita kentar-ketir, pontang-panting, menyiapkan. Karena sebelumnya kan masih sukarela ya. Lebih ke penjaringan database gitu. Betul. Kalau sekarang ya mau nggak mau lewat itu. Iya, betul. Nah, kita juga di internal tim itu juga udah memahami bahwa kita akan banyak menerima komplain. Iya, pasti. Ya, banyak menerima komplain. Karena kan di daerah kan mungkin ya tadi dari sisi SDM mitra sendiri masih mungkin yang milenial tadi, yang muda-muda Gen Z juga itu udah biasa gitu kan. Tapi kan bagi yang senior yang udah sepuh gitu kan mungkin masih gagap juga gitu.
Ya kayak tadi email aja walaupun punya Android nih, Android kan tetap harus login email. Betul. Emailnya nggak tahu. Nggak gitu. Mungkin Paham, disettingkan bener, sama iya. tokonya gitu sih, mungkin Benar. gitu sih Pak. Nah, selain itu sebenarnya tidak hanya sekedar database email ya, database sobat Coba ya. jadinya. Jadi kita sebenarnya juga berpikir bahwa perekrutan mitra ini harus ada azas keadilan, Iya. ada azas pemerataan, ya, azas siapapun bisa mendaftar tanpa dibatasi atau direkrut secara diam-diam. Karena biar bagaimanapun BPS dengan rekrutmen yang sebesar itu pasti disorot oleh media. Ya, kita ingin akuntabilitas sorotan media terhadap perekrutan petugas itu seperti apa. Sekarang kan semua jelas, petugas bertugas di sini dapatnya apa saja itu jelas semua. Nah, ketika perekrutannya tidak akuntabel, maka akan mengganggu proses survei utamanya itu. Oleh karena itulah kita membuat seperti ini supaya sama orang punya kebebasan untuk mendaftar. Karena berarti siapapun bisa ngedownload aplikasi Sobat. Betul. Siapapun bisa Register, bikin akun Sobat, dan siapapun bisa mendaftar kegiatan yang ada di Betul. Sobat, Pak ya. Ya, Gitu ya. ya. Dan akhirnya dari proses itu kita bisa mengetahui bahwa banyak sekali mitra-mitra baru yang kita rekrut ternyata kapasitasnya luar biasa. Sebagai contoh, kami berapa kali cek ke daerah, itu salah satu yang menjadi mitra kita, mitra pengolahan, itu adalah sarjana psikologi. Sarjana psikologi yang ternyata dia sedang cuti menunggu wisuda. Ya, udah menunggu wisuda ya. Jadi dia selesai menunggu wisuda, nah dia ikut. Terus saya menangkap apa yang kalian dapat dari isian kuesioner segala macam. Nah, banyak ilmu yang dia berikan. Tak dari tulisannya seperti ini, bla bla, macam-macam. Saya pikir, nah selama ini mungkin kita nggak mungkin merekrut mitra yang seperti itu gitu. Karena bagi kita mitra itu adalah orang-orang yang menganggur yang kita rekrut, nggak. Nah, ternyata ketika dibuka registrasi seperti itu, yang daftar itu luar biasa banyak. Walaupun tentu saja ada aturan-aturan tertentu seperti pegawai negeri dan segala macam, nah itu lain lah. Ya. Nah, dari situ akuntabilitas kita terjaga, kemudian integrasi dengan sistem back office terjaga, kemudian juga aplikasi KEPI yang mau nggak mau juga narik user password dari petugas itu juga terjaga. Jadi seluruh aplikasi itu terintegrasi secara luar biasa. Berarti semua kegiatan BPS yang melibatkan mitra ya, ke belakangnya itu ya awalnya dari Sobat ini ya. Betul. Kalau istilahnya kalau kita ada KEPI yang menggunakan HP petugas itu kan, untuk login juga pakai akun yang ada di Makanya Sobat sampai ini ya. muncul SSO eksternal. Nah, itu salah satu. Ya, itu. Nah, kemudian dari pengelolaan itu kita udah menampung kurang lebih sekarang sekitar 1.300.000. 1.300.000 Selindo, Pak ya? Selindo ya. Jadi bayangkan database mitra 1.300.000. Itu mitra itu bisa ikut berkali-kali ya, selama dia tidak ada duplikasi kontrak di waktu yang sama. Itu bisa ikut berkali-kali, dan alhamdulillah sejauh ini komplain mengenai aplikasi sudah semakin berkurang. Ya. Kemudian dengan adanya kedewasaan maturity aplikasi, tentu saja kita harus mengembangkan aplikasi ini ke arah yang lebih baik lagi, sehingga menjadi user friendly dan sangat bermanfaat. Dan insya Allah kita akan rilis aplikasi Sobat versi 2.0. Oh, versi 2.0. Nah, versi 2.0. Apa sih versi 2.0? Itu yang mau tanya nih.